Kurang kompak, kurang kok. Dikasih pantun boleh gak? Boleh dikasih pantun. Yang jawab bilang cakep, Buya doain mukanya glowing. Boleh dikasih pantun boleh? Pantunnya nanam pohon salam di duren sawit. Kurang kompak, ini mau glowing apa enggak? Nanam pohon salam di duren sawit. Yang jawab salam banyak duit. Amin yang paling kenceng lagi nggak punya duit. Bener apa enggak? Santunan yatim pakai duit apa enggak? Nanti saya kasih amalan sholawat bawa duit. Amin ya Rabbal. Kenapa nanam pohon salam di duren sawit? Karena saya asli orang duren. Duren sawit ini singkatan apa? Udah keren sarang duit. Saya mau nanya, di sini ada janda apa enggak? Saya mau nanya, di sini ada janda apa enggak? Ustadz lagi nyari jambu batu. Apa Ustadz jambu batu? Janda muda beranak satu. Ada di sini ada. Cuman Ustadz perhatiin kebanyakan yang datang japot. Apa Ustadz japot? Janda peot. Bercanda rumah berapa banget. Dari duren sawit nanamnya agak jauhan dikit. Kemana Ustaz? Nanamnya ke kebun nanas. Tahu kebun nanas? Nanam pohon salam di kebun nanas. Kurang kompak. Nanam pohon salam di kebun nanas. Yang jawab salam utangnya lunas. Emang pada punya utang? Banyak. Dari kebun nanas naik namanya agak jauhan ke Cikini. Tahu Cikini? Dan dia Jangan ibu-ibu ya, sekarang bapak-bapak yang semangat jawabnya cakep gitu ya. Bapak-bapak nanam pohon salam di Cikini. Yang jawab salam nambah gini. setia. Amin la ilaha. Bercanda, saya cuma bercanda. Satu aja insya. Kita doakan suami-suami ibu semuanya yang datang di sini, kita doakan jadi suami yang setia. Setiap tikungan ada. Oh betul. Saya senang banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak yatim yang jawab salam Ustaz kasih hadiah, mau gak? Yang jawab salam paling kencang, mau gak? Buya kalau ceramah kantongnya nih kayak Doraemon, banyak hadiahnya, mau? Ibu-ibu ada cincin 2 gram, mau? Ada kalung 5 gram, mau? Benar demi Allah, saya gak bohong, benar? Mau apa enggak? Ada gelang-gelang batu, mau? Ada waktu Ustaz belajar di Mesir, Ustaz bawa minyak wangi dari Mesir, mau? Cuman baunya bau Fir'aun. Duit mau? Pokoknya yang jawab pintar, ditanya jawab benar, Ustaz kasih hadiah. Alhamdulillah. Ustaz mau lihat nih siapa yang paling kenceng salamnya, Ustaz kasih hadiah. Kasih pantun lagi boleh? Anak ayam palingnya 3. Emang cakep? Wah, nah, cuma anak ayam kalau dia cakep, jangan aja. Anak ayam palingnya 3 yang jawab salam masuk surga. Adik-adik mau masuk surga gak? Sekarang apa entar? Sekarang mati dong lu. Kita mudah-mudahan semuanya nanti masuk surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. hadiah. Nah, Ustaz pilih yang mana? Ini paling ini. Ya. Semangat, maju. Teriak, uratnya sampai kelihatan di dakinya. Namanya siapa namanya?
Ada aja ya. Yang benar namanya siapa? Saya. Oh Zaidah. Zaidah kita doakan. Umurnya berapa sekarang? Oh, umurnya 9 tahun. Kita doain 2040 jadi istri lurah. Amin. Tapi lurah Papua. Bercanda. Zaidah mau hadiah apa dari Ustaz? Karena jawab salamnya kencang. Mau hadiah parfum, cincin buat mama, kalung, gelang, apa minyak wangi, apa mau duit? Minyak kok. Diam lu mata duitan nih. Iya iya. Mau apaan? Jangan terbisik sama bisikan mata duitan. Setelah Zaidah mau cincin, kalung, gelang, minyak wangi, apa mau duit? Suratnya. Yang benar, yang kenceng maunya apa? Alhamdulillah Zaidah nggak mata duitan. Alhamdulillah. Dan alhamdulillah duit gue juga selamat. Bercanda taruh. Ustaz korek dulu, mana nih korek? Doraemonnya dari sebelah mana? Nah, ya Doraemon mana gelangnya? Nyangkut di mobil. Kalau dulu mana gelangnya ya? Oh ada. Atau mau coklat? Ada coklat. Lu gimana ya? Ada gelang. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Zaidah anak soleha. Amin ya Rabbal. Udah mau ngapain itu? Saling. Mudah-mudahan jadi wanita soleha. Amin ya Rabbal. Alhamdulillah. Alhamdulillahil wahidil qahhar. Al-azizil ghaffar mukawwinil laili 'alan nar. Tadhkiratan liulil qulubi wal absar. Wa tabsyiratan lidawil albabi wal i'tibar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibu wa khalilu wa safiyu al-mab'utsu rahmatan lil basyiran wa nadhiran wa da'iyan ilallah jalla jalaluhu wa jalla dzikru wa azza wa jalla wa 'azama sya'nu bi'idni sirajan wa qamaran munira. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa 'azzim wa majjid ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa tabibi qulubina wa ajsadi arwahina wa maulana Muhammad. Di sini kurang kompak, Saya mau nanya, pengen mandang wajah Nabi apa enggak? Pengen mandang wajah Rasulullah apa enggak? Pengen mimpi Nabi Muhammad apa enggak? Al-Qur'ani fil manami fa innahu yarani, kata Nabi. Barang siapa yang berjumpa denganku dalam tidurnya, maka sesungguhnya fa innahu yarani, maka sesungguhnya dia melihatku. Mudah-mudahan yang baca salawat bisa mimpi Nabi Muhammad. Amin ya Rabbal. Tapi Nabi katakan dalam satu riwayat, ya Aisyah, wailul liman lam yarani yaumal qiyamah. Aisyah, celaka mereka yang tidak bisa memandang wajahku di hari kiamat. Aisyah bertanya, liman lam yaraka yaumal qiyamah ya Rasulullah? Siapa yang tidak bisa memandang wajahmu kelak di hari kiamat? Maka Nabi menjawab, liman dzukirtu indahu falam yusalli alaihi. Tak kala disebutkan namaku, dia tidak mau bersalawat kepadaku, maka mereka lah yang tidak bisa memandang wajahku di hari kiamat. Nauzubillah min. Kita pengen memandang wajah Nabi apa enggak? Jawab sallallahu alaihi. Yang paling kenceng jawab sallallahu alaihi wasallam. Ustaz kasih minyak wangi. Mau? Ala sayyidina Muhammad ini paling penting ini. Ya, ini Ustaz kasih minyak wangi. Kamu. Ya, kamu nanya. Kamu. Ya, kamu yang gede sini. Sini Ustaz kasih hadiah. Masya Allah, tabarakallah. Ya, mau hadiah minyak wanginya yang kecil apa yang gede? Yang gede.
ternyata wanita suka yang gede. Iya, coba Ustaz kantongin dulu mana Doraemon. Iya, ini yang gede. Alhamdulillah. Ya udah nggak usah salaman, bukan makrom. Karena dia udah gede. Kalau Zaida masih kecil, ya. Namanya siapa? Belum didoain. Nama kamu siapa? Namanya Maheswari, ya. Mudah-mudahan tahun 2035 jadi istrinya Ustaz. Nggak tahu Ustaz siapa kayak namanya ya. Amin ya Rabbal. Ini lanjut apa enggak? Lanjut apa enggak? Ala Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam tasliman katsira amma ba'd. Hadirin kiram wal muhtaram yang saya cintai, saya muliakan, guru kita bersama ayahanda muallim sesepuh kita Kiai Haji Imam Syafi'i Raita, kita doakan beliau sehat walafiat. Mudah-mudahan Allah angkat segala penyakit beliau. Amin ya Rabbal. Yang kami cintai, kami muliakan, di sini ada guru kita bersama ayahanda Bapak Muhammad Hatta Ibrahim. Kita doakan beliau mudah-mudahan jadi orang yang istiqomah. Yang kami cintai ada guru kita bersama muallim Al-Hafidh ayahanda Bapak Ustaz Al-Tono dari Pondok Pesantren An-Nafi. Kita doakan beliau mudah-mudahan diberikan keberkahan dengan Al-Qur'annya. Di sini ada juga ayahanda Bapak, saya punya orang tua daripada ayahanda Bapak Haji Zahroni, yang mana beliau selalu istiqomah dalam menyantuni anak yatim, istiqomah dalam pengajian Nadatul Aulia. Mudah-mudahan beliau diangkat derajatnya dunia sampai akhirat. Yang begitu juga kami cintai, kami muliakan ayah-ayahanda Bapak Makroni. Begitu juga ketua kita ayahanda Bapak Ustaz Rahmatullah S.Haji, Menteri Perhubungan saya Bapak Ali Rahman dan Ustaz Sofia. Mudah-mudahan besok beliau berdua tambah banyak. Amin ya Rabbal. Berkah hidupnya, duitnya banyak. Ada LT kita Bapak Aksik, ada Baitul Latif Bapak Ustaz Haris. Begitu juga ayahanda orang tua kami sudah lama nggak berjumpa Ustaz Hasanuddin. Kita doakan beliau mudah-mudahan ilmunya bermanfaat. Begitu juga yang mewakili lurah daripada Kelurahan Sunter yang tidak sempat hadir Bapak Eka, yang diwakilkan oleh Bapak Arif Agung Purboyo tadi Prabowo. Kita doakan beliau mudah-mudahan naik jabatannya jadi Pak Lurah. Tapi jangan lurah di sini, nantinya yang Pak Eka, lurah di seberangnya aja. Amin ya Rabbal. Ada sahabat saya ayahanda Ustaz Aib, beliau ini satu pesantren, cuman beliau adik kelas saya. Ustaz Aib kita doain mudah-mudahan jadi gubernur Jawa Barat, ganti KDM. Nanti kalau KDM jadi presiden. Amin ya Rabbal. Kira-kira ini lanjut apa enggak? Angkat tangannya. Tawassalu bijahi fa inna jahi indallahi azim. Kata Nabi, bertawassulah kalian dengan kemuliaanku. Kemuliaan Nabi, beliau mencintai Nabi, beliau mencintai anak-anak yatim. Wa huwa abdul syaqi ar-rahim bil yatim wal bala. Baginda Nabi adalah seorang ayah yang sangat penyayang kepada mereka para janda dan anak yatim. Dengan wasilah santunan yatim di bulan Muharram yang mulia, yang Allah selamatkan para nabi dan rasul, Allah angkat derajat para nabi dan rasul, Allah hilangkan kegelisahan, Allah hilangkan kesusahan, Allah hilangkan semua kepada para nabi dan rasul di bulan Muharram. Mudah-mudahan dengan wasilah kita memberikan santunan, angkat tangan kita semua, mudah-mudahan Allah panjangkan umur dalam sehat walafiat, diberikan rezeki yang banyak, yang halal barakah. Yang punya utang ada apa enggak? Yang punya utang ada apa enggak? Bayar. Jangan banyak keluar, Pak. Nabi nggak mau nyolatin orang yang punya utang. Abu Dzar mengatakan, saya yang nanggung utangnya ya Rasulullah. Mudah-mudahan yang punya utang ditanggung utangnya sama Ustaz Sofyan. Amin ya Rabbal. Kalau ditanggung semua utang orang Sultan khususnya RW, berarti Ustaz Sofyan duitnya kagak ada di
bilangannya triliun dan limited. Amin ya Rabbal. Yang belum berangkat haji mudah-mudahan tahun depan berangkat haji. Rumahnya kena gusur. Oh enggak. Berangkat haji dari jalur lain. Yang belum berangkat umrah bisa berangkat umrah. Allahumma rzuqna ziarah ila makam Nabi. Ya Allah berikan kami rezeki agar bisa ziarah ke makam Nabi. Dan kita wafat kelak dalam keadaan husnul. Rakyat Palestina diberikan kemerdekaan dengan berkah sholawat aziz zalimin, dan kita semua dijauhkan dari orang-orang yang ingin menzalimi kita, yang ingin memanfaatkan kita, yang ingin menganiaya kita. Mudah-mudahan mereka dijauhi kita dari orang-orang zalim, dan mereka bertobat kepada Allah dan mereka mendapatkan hidayah. Allahumma sayyidina wa asyiri Allahumma sayyidina Muhammad wa akhrijna min zalimin wa ala alihi wa amin ya Rabbal. Saya mau nanya peringatan 10 Muharram di bulan Muharram, santunan anak yatim, kita semua senang apa enggak? Jawab yang kencang, senang apa enggak? Bahagia apa enggak? Mudah-mudahan Allah senangkan dan bahagiakan kita dunia sampai akhirat. Amin ya Rabbal. Jawab jujur, ibu kalau ada pengajian, santunan, maulidan, ibu kalau hadir pengajian pada bawa tas apa enggak? Dia sibuk lagi motor cincin yang gua kasih. Ya Allah, itu jangan dipoto-foto, itu cincin udah Ustaz bacain sendiri. Itu cincin pengikat para budak haji. Bercanda. Bu, jawab jujur. Ibu datang pengajian, santunan, maulidan, ibu senang apa enggak? Ibu kalau pengajian bawa tas apa enggak? Tasnya kecil atau gede? Buat apaan? Iya, udah masukin aja. Alhamdulillah. Saya nanya bapak-bapak kalau pengajian, saya nanya bapak-bapak kalau pengajian, dia pada bawa tas apa enggak? Bapak kalau ngaji bawa tas apa enggak? Bawa pisang apa enggak? Tadi masih konek apa enggak? Aneh ceramah udah agak malaman, kalau gua serius gua takut pada mangap. Karena ngaji terbagi 3, ada yang disebut tipi ngaji sambil yang kedua yang disebut cider ngaji sambil mana orang yang nyender. Nah itu namanya cider. Ya tapi jangan masuk golongan yang ketiga. Apa golongan yang ketiga? Ciler. Apa ciler? Lu jangan dorong. Ciler apa ciler? Ngaji sambil ada orangnya. Allah. Semuanya ini udah jam 12, lanjut apa enggak? Ini udah jam 12, lanjut apa enggak? Hah? Oh baru setengah 11 katanya punya jam dia. Alhamdulillah. Udah yang bilang setengah 11 gua kasih hadiah sini. Ya. Iya Masya Allah. Ternyata jam gua ngaco. Kirain jam 12 setengah 11. Ibu mau hadiah apa dari Ustaz? Mau cincin, kalung, minyak wangi, coklat, siwak, apa mau duit? Oh katanya sekasihnya Pak Ustaz aja. Kalau sekasihnya Pak Ustaz, saya kasih nomor WA saya mau. Oh boleh katanya. La ilaha. Mudah-mudahan ibu sehat walafiat. Saya lihat ibu senang pakai aksesoris. Jadi saya kasih gelang aja biar ibu pakai. Mudah-mudahan ibu tambah cantik dan dermawan. Amin ya Rabbal. Itu juga bisa dipakai wirid ya. Amin ya Rabbal. Ini lanjut apa enggak? Oh yang di belakang saya mau nanya, kalau Buya ceramah sampai subuh kuat apa enggak? Sampai subuh kuat apa enggak? Lu buat gua pulang.
Pagi saya pengajian subuh jam 10 santunan yatim di Perumnas. Doakan saya sehat walafiat. Saya ceramah lillahi ta'ala. Kata Nabi, ajuga bidati ta'at. Pahala yang kau raih, pahala yang kau dapat sesuai dengan capekmu. Saya dari pagi keluar dari khutbah Jumat, saya muter dan terakhir acara di sini. Mudah-mudahan wa alaysa insana illa ma sa'a dalam Al-Qur'an. Allah tidak akan memberikan sesuatu kepada hambanya kecuali apa yang diusahakannya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Yang baik sebesar jarak dibalas, yang buruk sebesar jarak dibalas. Mudah-mudahan kebaikan para donatur, terutama kita doakan yang sakit Bapak Mulyo Suntono, kita doakan beliau sehat walafiat. Pendiri Yayasan Nurul Falah yang sudah meninggal dunia, mudah-mudahan semua yang kita amalkan menjadi amal jariah beliau semua. Allah jadikan kuburannya daripada taman-taman surga yang salah satunya bernama Maulana Maktum, yang mudah-mudahan saat ini beliau sedang resepsi di kuburnya bersama para teman-temannya yang menjadi donatur pembina atau pengurus menjadi raudhah min riyadil jannah. Amin ya rabbal. Dan saya cintai juga, saya lupa dari Ustaz Abu Lutfi. Kita doakan beliau Ustaz Abu Lutfi bersama tim Hadrah Muhibbin Nabi. Mudah-mudahan semuanya masuk ke dalam surga sama hadroh-hadrohnya. Amin ya rabbal. Ini lanjut apa enggak? Saya masih mau bagi hadiah. Kalau anak yatim yang bisa jawab, saya kasih duit 100.000. Mau? Dalam Al-Quran, dalam surat At-Taubah, Allah menyampaikan inna iddatas syuhur indallah isnata asyara syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atu hurum dzalika dinul qayyim. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan inna iddatas syuhur, sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah terdapat 12 bulan. Disebutkan dalam kitab Ghaliyatul Mawa'id karangan Imam Alusi Al-Husaini Al-Baghdadi, dan kitab tersebut ada di rumah saya. Saya ajarkan di masjid dan musola saya tempat ngajar. Karangan Imam Alusi punya saya, punya orang tua Abu Yahya Abdul Somad, dan kitab saya di rumah, satu rumah itu kitab semua. Itu punya saya, punya Walid, saya punya Abah, dan mudah-mudahan kitab yang saya ajarkan ke seluruh umat menjadi amal jariah buat beliau. Amin ya rabbal. Disebutkan dalam hadis awal Muharram wa akhiruha Dzulhijjah. Adapun 12 bulan yang Allah tetapkan di Lauhul Mahfuz, yaitu awalnya adalah bulan Muharram dan akhirnya adalah bulan Dzulhijjah. Ustaz mau tanya, siapa adik-adik Ustaz kasih 100.000? Siapa yang hafal 12 bulan dalam Islam? Yang hafal maju sini. Ustaz kasih 100.000, minyak wangi, cincin, gelang, sama semuanya Ustaz kasih. Ayo. Siapa yang hafal 15 bulan? Jangan yang udah gede, yang ada kecilan dikit. Mau yang nyender, jider. Ya, yang nyender, mau yang nyender, ya. Sini yang nggak pakai peci, ya. Yang itu. Ya, itu. Sini. Ayo ada, ya, kamu sini. Nggak apa? Yang lain siapa yang apa? Nah, ini nih. Yang pakai kacamata, sini. Ya, sini, naik atas panggung. Ya, kalau beliau hafal kita kasih hadiah 100.000, cincin, minyak wangi, gelang, sama ya. Nah, masyaallah. Naik. Dan 3 toh. Ya. Kamu namanya siapa? Hafid berarti harus hafal. Kalau nggak hafal jangan kasih nama Hafid. Namanya Hafid harus hafal. 12 bulan dalam Islam, coba sebutin Hafid. Masya Allah, benar apa salah? Kita doakan Hafid 2055 kini yang 4. Pinter, amin ya rabbal. Dan mudah-mudahan nanti kalau Hafid nikah, mertuanya punya kontrakan 200 pintu. Amin ya rabbal. Ya,
Hafid, Ustaz ada uang, ada cincin, ada gelang, ada minyak wangi, ada siwak, ada duit. Hafid mau apa? Duit. Ya udah Ustaz kasih duit. Duitnya mau yang warna merah, biru, hijau, kuning, apa warna abu-abu? Merah. Ternyata Hafid mata duitan. Alhamdulillah. Gak apa-apa nih Ustaz kasih dia. Ya, ini Hafid, sini Hafid. Alhamdulillah. Iya. Minyak wangi mau minyak wangi? Mamanya masih ada? Masih. Udah nikah lagi apa belum? Udah. Ya. Salah orang gua. Ya, mudah-mudahan Hafid ini kasih mama, kalinya kasih mama ya. Ya, kasih mama kalinya. Ya. Hafid, hati-hati jatuh. Bangun. Oh, bisa tenang aja. Kok lu yang deg-degan sih? Lu yang deg-degan juga sama. Jadi lanjut apa enggak? Lanjut apa enggak? Saya kasih lagi hadiah. Ya, siap-siap turun dari merah ke warna biru. Ya, siap-siap. Allah menyebutkan dalam surah Taubah, saya mau bagi ibu-ibu yang di belakang cuma kejauhan. Saya minta maaf, saya doakan ibu-ibu yang di belakang, mudah-mudahan duitnya banyak, emasnya nambah. Amin ya Rabbal. Allah menyebutkan inna arba'atuhum, dari 12 bulan terdapat bulan Allah yang 4. Apa saja bulan Allah yang 4? Yang tahu Ustaz kasih uang warna biru. Ayo, siapa yang tahu 4 bulan Allah dari 12 bulan? Tadi disebutkan, ayo baca bareng-bareng. Muharram, Safar, Rabiul, Rabiul, Jumadil, Jumadil, Rajab, Sya'ban, Syawal, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah. Ustaz dengar tadi rame awal akhir. Rajab belum sebutin. Ayo, dari 12 bulan Ustaz kasih warna biru. Apa aja bulan Allah yang 4 dari 12 bulan itu? Yang tahu Ustaz kasih hadiah. Ayo, siapa yang tahu? Kamu tahu sini. Kamu lihat Google apa enggak? Lihat Google apa enggak? Benar? Bohong dosa. Kalau lihat Google ketika mati ditanya malaikat. Malaikat datang, mantra buka YouTube. Iya, sini. Udah nggak apa-apa lihat Google. Sini. Sini rumah pengen usaha sini. Ya. Pokoknya lihat Google Ustaz doain kuotanya habis. Amin. Ya sini. Ayo, 4 bulan Allah. Ya, coba apa aja 4 bulan Allah? Disebutkan dalam satu riwayat, di dalam beberapa kitab, al-waid fardun, al-waid qur'an, wa thalathatun sarat, wa thalathatun mutawaliyat. 1 berpisah, 3 berturut-turut. Apa bulan Allah yang 4? Benar apa salah? Benar apa salah? Emang lu pada apa? Ayo benerin orang. Al-waid farat yang berpisah raja inna raja Masya Allah. Wa thalathatun mutawaliyat, wa thalathatun farat, 3 berturut-turut. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan bulan Muharram. Berarti benar apa salah? Benar apa salah? Coba ulang lagi. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Benar. Alhamdulillah. Namanya Desnia Rahmawati. Mudah-mudahan jadi perawat di Papua Nugini. Bercanda. Desnia mau hadiah apa? Mau hadiah cincin, minyak wangi yang gede, apa mau gelang, atau mau duit? Diem, gue nanya dia. Duit lagi. Ternyata Desnia mata duitan juga. Mudah-mudahan barokah dunia akhirat. Amin ya Rabbal. Siap-siap, ibu siap-siap. Mudah-mudahan barokah. Gak usah salaman, udah gede. Ya, ini lanjut apa enggak? Tadi 12 bulan disebutkan, 4 bulan Allah disebutkan. Sekarang saya menanya, sekarang kita berada di bulan apa? Juli. Ya,
enggak? Tapi kalau bulan masih apa? Januari, Februari sampai Desember apa? Bulan Islam juga harus apa? Kenapa? Karena ada kaitannya kita dengan ibadah. Ada satu sahabat Nabi yang bernama Sayyidina Abdullah bin Abbas. Beliau dari kecil diajarkan tauhid sama Nabi. Dia bilang, "Ini u'allimuka kalimatin." Anak, saya ajarkan beberapa kalimat kepada kau. Apa ya Rasulullah? Ihfadillah yahfadka. Jagalah Allah, maka niscaya Allah akan menjagamu. Jaga sholatmu, Allah akan menjagamu. Jaga puasamu, jaga zakatmu, jaga semuanya, maka Allah akan menjagamu. Amin ya rabbal. Ida sa'ila fas'alillah, ida sa'ala fas'alillah, wa ida sa'ala fas'alillah. Apabila kau meminta, mintalah sama Allah. Akhirnya beliau didoakan sama Nabi. Apa doanya? Allahumma yufaqihu fiddin wa yu'allimu ta'wil. Ya Allah, berikan pemahaman agama kepada Abdullah bin Abbas dan pintar dalam mentakwilkan Al-Quran. Di dalam kitab Tafsir Tabari, Tafsir Qurtubi, Ibnu Katsir, Tuhfatul Mufassir karangan Imam Ali As-Syaibuni, Ibnu Katsir dan semua para tafsir Al-Quran banyak yang meriwayatkan Sayyidina Abdullah bin Abbas. Kenapa? Karena semuanya beliau didoakan oleh baginda Nabi dan beliau berkomentar tentang minha arba'atul hurum, 4 daripada 4 bulan Allah, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Kata beliau, innal hasanat tudha'af kadha'afis sayyi'at. Innal hasanat, kebaikan-kebaikan, sesungguhnya kebaikan-kebaikan yang dikerjakan di bulan Allah. Sekarang kita berada Muharram, bulan Allah, tudha'af, dilipat gandakan pahalanya. Amin ya rabbal. Amin ya rabbal. Ada iklan lewat kotak batik. Amin ya rabbal. Saya menanya, sekarang kita di bulan Allah apa bukan? Muharram bulan Allah apa bukan? Berarti semua kebaikan Anda, datang mengaji, datang menyantuni, datang silaturahim, datang untuk niat beribadah kepada Allah, semua dilipat gandakan oleh Allah. Amin ya rabbal. Saya ingin duduk, boleh apa enggak? Saya ingin duduk, boleh ya? Para kiai, saya minta maaf. Yang pertama, tragedi yang terjadi di bulan Muharram, yang tahu saya kasih hadiah. Bulan Muharram, khususnya di 10 Muharram, yang disebut oleh para ulama hari Asyura, itu tragedi demi tragedi kejadian terjadi. Yang pertama, Nabi Adam. Saya menanya, ibu kenal gak sama Nabi Adam? Kenal gak sama Nabi Adam? Kenalan di mana? Oh, namanya. Saya mau nanya, saya kasih hadiah. Nabi Adam tinggal di surga apa di bumi? Awal pertama diciptakan di surga apa di bumi? Apa ayat Al-Quran tentang Nabi Adam tinggal di surga? Yang tahu Ustaz kasih hadiah. Ayo, yang tahu, yang laki boleh jawab. Ustaz Lukmanul Hakim SPD, kita doakan panjang umur. Yang laki boleh jawab, yang cewek boleh jawab. Apa ayat yang menerangkan Nabi Adam tinggal di surga? Pak Arif mau jawab? Kalau Pak Arif jawab, saya kasih nomor WA ganda. Ya. Ayo, ada yang tahu? Ada yang tahu? Neng tahu? Ibu tahu? Gak tahu? Ayatnya coba baca bareng-bareng. Ya Adam. Ya Adam. Udah itu ayatnya. Ya Adam. Uskun anta wa zawjukal jannah. Adam, tinggal di dalam surga bersama istrimu. Siapa nama istri Nabi Adam? Hawa. Tinggal sama istrimu di dalam surga. Cuman Allah minta satu, wala taqraba hadhihi syajarah, tapi jangan kau dekati di pohon. Adam kuat, Hawa dirayu sama iblis. Akhirnya Nabi Adam bukan hanya mendekat buah kuldi, tapi beliau memakannya. Akhirnya ketika dimakan oleh Nabi Adam, nyangkut di tenggorokan. Makanya ibu pulang, coba raba tenggorokan suami ibu, ada zakunnya apa enggak? Kalau ada itu buah kuldi. Hawa makan juga, cuman kagak nyangkut di tenggorokan. Kenapa? Karena memang perempuan punya sifat suka ngomongin aib suami. Bener apa enggak? Bapak bener apa enggak? Makanya licin, nyangkutnya di dada. Tapi alhamdulillah terbagi dua. Lu bayangin kalau terbagi dua udah kayak tumor. Bener apa enggak?
Dan alhamdulillahnya tidak ada. Coba bayangin kalau dilentur bocah nangis, gimana caranya? Repot kan? Makanya mudah-mudahan kita semua jadi istri soleha. Amin. Amin ya Rabbal. Akhirnya Nabi Adam bermunajat, Rabbana zalamna anfusana wa illam lanakunanna minal. Nabi Adam ditimbang obatnya pada hari Muharram, di bulan Muharram, di hari Asyura. Kemudian yang kedua, ibu saya mau nanya, kenal gak sama Nabi Nuh? Kenalan di mana lagi sama Nabi Nuh? Oh, dalam sejarah. Oke. Saya mau nanya, Nabi Nuh selamat apa enggak? Wa najan Nuh ala safina, diterangkan dalam Hasyiah di Adat Thalibin. Allah selamatkan Nabi Nuh. Itu pun terjadi di bulan Muharram. Anaknya, Kanan bersama para pengikutku, wahai umatku, masih ke dalam kapal. Semua mengatakan Nuh orang gila, Nuh majnun, bangun kapal di atas gunung. Padahal Nabi Nuh sudah mendapatkan wahyu akan turun banjir, akan turun hujan yang lebat. Maka kemarin saya menanya, tanggal 10 Muharram, tanggal 6 Juli, di hari Ahad, Sabtu malam Minggu, itu hujan gak berhenti-berhenti. Benar? Benar apa enggak? Sampai rumah saya juga banjir, kitab saya pada bahasa gara-gara hujan kagak berhenti-berhenti. Akhirnya Nabi Nuh diselamatkan oleh Allah atas peristiwa di bulan Muharram. Alhamdulillah. Saya mau nanya, Nabi Ibrahim kenal apa enggak? Adik-adik kenal enggak sama Nabi Ibrahim? Kenal enggak? Saya mau nanya, Nabi Ibrahim soleh apa enggak? Nabi Ibrahim punya raja. Ustaz kasih hadiah adik-adik. Siapa raja yang zolim ketika Nabi Ibrahim berdakwah? Siapa nama rajanya? Jangan bareng-bareng dong. Satu orang nanti buat tekor. Akhirnya hadiahnya kagak jadi, batal. Alhamdulillah kagak jadi hadiahnya. Namrud, saya mau nanya, Namrud raja yang zolim, dihancurkan patung berhala sama Ibrahim. Disisakan satu patung, dikalungkan kampaknya. Akhirnya Namrud mengatakan, ini pekerjaan Ibrahim. Ibrahim dipanggil, Ibrahim, apakah engkau yang menghancurkan patung-patung berhala kami? Maka Ibrahim dengan abrar, dengan ulul azmiyah, kecerdasannya, beliau mengatakan, tanya saja sama patung yang besar, mungkin dia yang menghancurkan patung yang kecil karena nggak mau disaingi. Namrud marah, Ibrahim, bagaimana saya berbicara dengan patung yang tidak bisa berbicara? Bagaimana dia bisa menjawab apa yang saya tanyakan? Maka Ibrahim dengan keberaniannya, wahai Namrud dan pengikutmu, sembahlah Allah Al-Halim, zat yang maha berbicara, Al-Hayyul Qayyum, zat yang maha hidup dan berdiri. Maka sembahlah Allah. Namrud tidak terima. Namrud sumum bukyum umyum maula yubsirun, dibutakan mata hatinya oleh Allah, ditulikan telinganya, sehingga Namrud marah. Ibrahim ingin dibakar. Saya mau nanya, Nabi Ibrahim dibakar sama Namrud, Nabi Ibrahim kebakar apa enggak? Kalau suatu saat misalnya ibu ada kebakaran, ada api, ibu kebakar apa enggak? Enggak. Insya Allah kita selamat dunia akhirat. Akhirnya ketika ingin dibakar, datang malaikat Mikail. Malaikat Mikail, ini yang 4 orang, Ustaz kasih hadiah. Malaikat Mikail tugasnya apa? Diam, bertanya 4 orang ini. Malaikat, Ustaz kasih 50.000. Malaikat Mikail tugasnya apa? Hah? Apa tugasnya? Malik mah berada neraka, malik aduh. Mikail. Pemberi rezeki. Bukan. Mikail malaikat penurun hujan. Datang Mikail, datang Jibril, datang malak-malak. Benar apa enggak? Mikail tugasnya apa? Memberikan rezeki. Iya, saya mau nanya, hujan rezeki apa enggak? Ya, hujan rezeki besar, sehingga Allah tumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Malaikat Jibril, malaikat penjaga angin, nawarkan kepada Nabi Ibrahim untuk menolongnya. Tapi Nabi Ibrahim hanya menyebut nama Allah. Apa zikiran Nabi Ibrahim? Yang tahu Ustaz kasih hadiah. Apa zikirannya Nabi Ibrahim? Apa zikiran Nabi Ibrahim? Ayo yang depan. Apa zikiran Nabi Ibrahim? Ustaz kasih hadiah.
Kalian tahu hasbi Allah wa ni'mal maula. Akhirnya Allah katakan ya Ibrahim, kuni barda wa salaman ala Ibrahim. Api, jadilah penyelamat dan pendingin atas Nabi Ibrahim. Alhamdulillah. Saya mau nanya Nabi Yunus dimakan ikan paus apa ikan hiu? Nabi Yunus dimakan ikan paus apa ikan hiu? Apa ikan lumba-lumba? Ikan? Saya mau nanya, Nabi Yunus dimakan ikan paus mati apa enggak? Mati apa enggak? Suatu saat ibu jalan-jalan ke Ancol naik kapal terbalik dimakan ikan paus, ibu mati apa enggak? Oh yang di belakang jawab yang kencang. Nabi Yunus dimakan ikan paus mati apa enggak? Diajak sama Pak Arif, Pak Eka, Pak Ayib jalan-jalan ke Pulau Seribu naik kapal, tahu-taunya kebalik ikan paus makan, mati apa enggak? Aku gimana? Enggak mati. Apa sikiran Nabi Yunus? Yang sini gantian. Apa sikiran Nabi Yunus? Saya kasih tasbih. Ayo, siapa yang hafal sikiran Nabi Yunus? Iya. Oh antum mau jawab? Ya udah sini. Kasih aja yang minyak wangi sama tasbih. Apa sikiran Nabi Yunus? Bismillah dulu. Bismillah, yang buru-buru. Artinya kuyung. Ya udah anak kasih tasbih yang anak pakai lah. Ya masya Allah, barakallahu. Mudah-mudahan barokah dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal. Ente amalin 100 kali sebelum sholat subuh. Insya Allah hajat ente dikabulkan sama Allah Subhanahu Wa Taala. Amalan dari guru ini yang wanginya mengangani pengikat para janda. Amin ya rabbal. Ini lanjut semoga. Kemudian Nabi Yusuf, saya mau nanya, kenal gak sama Nabi Yusuf? Nabi Yusuf ganteng apa enggak? Nabi Yusuf difitnah, ketika difitnah beliau Zulaikha enggak terima, diundang isi pejabat ke rumahnya, ke istananya, disiapkan buah sama pisau. Saya mau nanya, yang dipotong pisau, yang dipotong tangannya apa buahnya? Tangannya apa buahnya? Yang tahu ayatnya gue kasih 100.000. Ayat tentang tangannya dipotong-potong dalam Al-Quran. Saya kasih duit 100.000. Alhamdulillah gue selamat. Iya. Saya mau nanya, Nabi Yusuf ganteng apa enggak? Saya mau nanya, ganteng Nabi Yusuf apa Nabi Muhammad? Nabi Yusuf apa Nabi Muhammad? Nabi Ujung. Nabi Muhammad sama Nabi Yusuf ganteng mana? Saya tahadus binikmat belajar 13 tahun sama guru besar saya, Sayyidina Syekh Habib Segaf bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Saya berangkat ke Pasuruan ngaji sama Kiai Mahfud Iqbal. Saya setiap hari Sabtu sama Rabu Madros sama Habib Taufik bin Abdul Ghazal sejak Haji Sunnah Salafiyah 3 tahun setengah. Kemudian adiknya Ustaz Sofian namanya Ustaz Abu yang lagi mondok di tempat saya punya adik saya nikah sama putih Kiai di sana. Kita doakan Ustaz Abu yang adik kandung Ustaz Sofian menjadi hafid yang mungkin yang hafal Quran dan ilmunya bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Dan Ustaz Sofian kita doakan ayahnya Kiai Haji Dr. Andes dan Sanuddin bin Atma yang salah satunya mewasilahi saya datang ke Sultan waktu beliau masih mondok, jadwal khatibnya banyak dan beliau minta tolong membadalkan atas khatib beliau karena beliau meninggal dunia. Dan sampai sekarang saya bisa silaturahim dengan wasilah Ustaz Sofian dan ayahnya Kiai Sanuddin Dr. Andes bin Atma. Mudah-mudahan Kiai Dr. Andes Kiai Sanuddin bin Atma Allah jadikan selalu kuburannya taman surga. Allah selalu jadikan kuburannya taman surga sampai hari kiamat dan bangga punya anak-anaknya yang berdakwah untuk menyeru kepada agama Allah. Amin ya rabbal. Amin ya rabbal. Dan doakan juga Ustaz Sofian isinya lagi hamil. Mudah-mudahan Allah jaga kandungannya dan Allah berikan keselamatannya sampai melahirkan normal lahir dunia selamat akhirat selamat. Amin ya rabbal. Dan nanti insya Allah tanggal 2 Agustus saya sambil mengundang kepada seluruh panitia 2 Agustus Sabtu malam Minggu insya Allah beliau mengadakan tasyakuran haul ayahnya 7 bulan daripada istrinya bersama majlis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di depan rumah Kiai Haji Jahroni. Mudah-mudahan kita semua bisa hadir
hadir semua. Amin ya rabbal, amin ya rabbal. Ini lanjut apa enggak? Lanjut apa enggak? Setelah itu saya belajar Kau tertarik ke negeri Yaman di Hadramut, di buminya para wali dengan Sayyidina Habib Umar bin Habib bin Syekh Abu Bakar. Saya berangkat dari Yaman ke Mesir, ngaji sama Sayyidina Habib Ali bin Abdurrahman Al-Jufri, sama Syekh Ali Jum'ah, sama para rektor daripada Guru Besar Al-Azhar. Kemudian saya tadi sedikit berangkat ke Mekah, ngaji lagi sama Syekh Ahmad bin Muhammad bin Al-Maliki, seorang mufti Mekah. Semua para guru-guru kami mengatakan Allah menciptakan 1000 keindahan untuk semua ini dunia dan akhirat, maka satu keindahan dibagi dua, setengah diberikan untuk alam semesta, laut, gunung, binatang, makhluk semua, setengah diberikan oleh Allah, setengahnya lagi diberikan untuk Nabi Yusuf alaihissalam. 999 diberikan untuk siapa? Untuk baginda Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi. Jadi saya mau nanya, Nabi Muhammad sama Nabi Yusuf gantengan mana? Nabi Muhammad, nggak ada duanya. Nabi Yusuf wa yakhruju Yusuf minasir, dikeluarkan Nabi Yusuf dari penjara. Waladda basaru Yaqub, dikembalikan penglihatan Nabi Yakub, dan itu terjadi pada bulan Muharram. Alhamdulillah. Oh, saya mau nanya ibu yang lagi ngobrol yang dapat izin dan gelar, Ustaz mau nanya, Nabi Yusuf ketika dikunciin sama Zulaikha 7 pintu, saya mau nanya, Nabi Yusuf yang robek depannya apa belakangnya? Jawab yang kencang, yang robek depannya apa belakangnya? Berarti kalau yang robek belakangnya, berarti yang salah Zulaikha apa Yusuf? Zulaikha enggak tahan melihat kedatangan Nabi Yusuf. 7 pintu terbuka dengan izin Allah. Ditarik Yusuf dengan Zulaikha, robek belakangnya, tapi membela diri. Playing victim, tahu nggak playing victim? Tahu nggak? Akhirnya membela diri. Rajanya suaminya mengenjarakan Nabi Yusuf. Saya menanya, Nabi Yusuf imannya kuat apa enggak? Kuat apa enggak? Saya menanya sama anak muda, bapak-bapak yang di depan. Suatu hari bapak anak muda dikunciin sama janda, dikunciin di kamar sama janda, dikunci dari pintu gerbang, pintu rumah, pintu kamar, pintu dalam dikunciin semuanya. Kira-kira ini anak muda kuat apa enggak? Kira-kira kalau diajak untuk berzina, dia bilang saya takut sama Allah, apa itu janda dipakai? Dipakai. Terus ngomong banget anak muda. Ini yang gak kuat iman kita, sampai Nabi SAW katakan dalam riwayat, sab'atun yudilluhumullah yaumadil la ilaha illallah. 7 golongan di hari tidak ada naungan kecuali nama Allah. Apa 7 golongan tersebut? Salah satunya adalah ar-rajul, seorang laki-laki yang diajak berzina dengan seorang wanita yang cantik, mempunyai pangkat yang tinggi, kaya raya. Kemudian orang tersebut mengatakan, ini akhafullah, saya takut sama Allah. Maka itulah orang-orang yang mendapatkan naungan di hari kiamat. Amin ya rabbal, amin ya rabbal. Ini lanjut boleh apa enggak? Boleh lanjut? 5 menit lagi boleh? Saya bacakan sedikit beberapa hadis tentang santunan anak yatim. Maka demi kejadian-kejadian dalam riwayat-riwayat yang tadi, maka di situ Imam Hasyari I'anatul Talibin Sarah kita bertulis memerintahkan kita untuk mengerjakan kebaikan di bulan Muharram. Maka di seluruh Indonesia khususnya mereka berlomba-lomba fastabiqul khairat di dalam menyantuni anak yatim dan dikenal dengan lebaran anak yatim. Alhamdulillah, alhamdulillah. Oh, yang masih ngobrol kenapa gelangnya jelek? Bagus insyaallah. Pramuka amin ya rabbal. Sedikit kata imam daripada hasil I'anatul Talibin Abu Bakar masyhur At-Timyati As-Sabah, yang saya dapat ijazah sanad langsung dari cucu beliau ketika saya belajar di Hadramut di Kota Tarim di negeri Yaman. Bertemu dengan cucu beliau yang bernama As-Sayyid Sayyid Abdullah
al-masyhur. Beliau mengijazahkan kitab itu, disebutkan di situ fi yaumi Asyura tasil fiya isnatani wala fadlun mubin. Ada hari Asyura di bulan Muharram, kerjakan kebaikan-kebaikan 10. 2 diambil daripada hadis yang sahih. Yang pertama sum, berpuasa. Kita kalau nggak berpuasa di hari Asyura, ini bulan Muharram, perbanyak puasa. Ya Rasulullah, akhirni asuma ba'da Ramadan. Ya Rasulullah, katakan kepada saya ingin berpuasa setelah saya puasa Ramadan. Nabi jawab, in kunta sha'iman ba'da Ramadan fasumil Muharram. Jika engkau ingin berpuasa setelah puasa Ramadan, maka perbanyak puasa di bulan Muharram. Karena kata Nabi, man shoma yawm falahu 30 yawm. Orang yang berpuasa 1 hari di bulan Muharram, maka dia mendapatkan pahala 30 hari. Puasa 1 hari dapat gaji 1 bulan. Alhamdulillah. Ada nggak di sini kerja 1 hari dapat gaji 1 bulan? Ada nggak? Nggak ada. Kalau ada Ustaz mau dapat kerja sehari tapi gaji 1 bulan. Bulan Muharram perbanyak puasa. Kemudian apa? Sholli, perbanyak sholat. Kata Imam I'adatul Talibin, man sholla fi kulli man sholla 4 rakaat. Barang siapa yang sholat 4 rakaat, yukra'u fi kulli raka'atin ba'da suratil Fatihah, dan membaca 1 rakaat setelah membaca Al-Fatihah, 51 qul huwallahu ahad, 51 kali surah Al-Ikhlas, ghafarallahu dzunuba 50 aman. Allah ampunkan dosanya selama 50 tahun. Alhamdulillah. 4 rakaat 204 surah Ikhlas. Ibu kalau sholat 4 rakaat baca surah Al-Ikhlas 204 kali, itu kaki ibu bengkak apa enggak? Bu, bengkak apa enggak? Dulu jangan nyalain sholat bengkak gara-gara sholat lama apa asam urat. Ya udah, bukan berobat, jangan nyalain sholat. Subuh tasbih, berpuasa kalau sehat, sholat kalau sehat. Kemudian sil silaturahim, zur aliman, ziarahi orang alim. Sekarang banyak kiai-kiai, kita belum sempat bulan Muharram ketemu sama ulama. Mantan telah tidak menjadi alim. Barang siapa yang memandang wajah orang alim dengan pandangan mahabbah, dengan pandangan cinta karena Allah dan Rasulnya, Allah ciptakan 1 malaikat yang memintakan ampun atas segala dosanya sampai hari kiamat. Amin ya Rabbal. Bertahir pakai celak, jenguk orang sakit. Bulan Muharram, kalau ibu belum jenguk orang sakit, jenguk orang sah. Jangan lupa bawa tetenya. Markona sakit, ditanya Markona, lu sakit apa yang lu rasa? Markona jawab, naga ada yang gua rasa-rasa. Lah kenapa lu sakit gak lu rasa-rasa? Karena lu datang kagak bawa apa-apa. Kalau lu mau jeruk rasanya asin, rasanya asam. Lu mau semangka rasanya manis. Karena lu gak bawa apa-apa, maka gak ada yang gua rasa-rasa. Kemudian diperintahkan Rasul jadi pingsan, usap-usap kepala anak. Dalam kitab Tadbirun Nas, Habib Ali Umar menyebutkan, gurunya Muhammad Syafi'i Azani, kalau anak kecil al-aswabi alladzi lahu yang masih punya anak, itu Rasul lihat usap-usap kepalanya ilal fard, dari depan ke belakang. Al-yatim ilal kuda, kalau anak yatim usap-usap kepalanya dari bawah ke mana? Ke depan. Kalau anak yatim dari belakang ke depan. Kalau yang bukan anak yatim, anak kecil dari depan ke belakang. Ini riwayat Sayyidina Abdullah bin Abbas dalam kitab Tadbirun Nas. Kemudian man wasa rasul yatim, barang siapa yang mengusap-usap kepala anak yatim, la yanfa'u illa lillah, dia mengusap tujuannya semata-mata karena Allah, bukan karena ibunya, bukan karena ini dilihat Allah, karena dilihat orang. Maka kata Nabi apa? Karena lahu fi kulli sya'ratin, maka ada bagi dia setiap helai 1 rambutnya, mabat yaduhu, yang melewati daripada tangannya, alaihal hasanat, mendapatkan kebaikan dan ampunan dosa dari Allah. Amin ya Rabbal. Maka Nabi Daud, saya mau nanya, kenal gak sama Nabi Daud? Saya masih lihat Nabi Daud punya ayah. Siapa nama ayahnya Nabi Daud? Takut aja lu. Anaknya Nabi Daud siapa? Ayahnya Nabi Daud siapa namanya? Ustaz Kasimnya doang. Anaknya Nabi Daud siapa namanya? Nabi yang kaya, Nabi Sulaiman. Alhamdulillah yang mau ikut selamat. Ini lagi bentar lagi mau Nabi Daud. Wa'ahallahu ila Daud. Allah mewahyukan kepada Nabi Daud. Apa yang diwahyukan oleh Allah kepada Nabi Daud? Ya Daud,
kullil armalati wal yatimi kal abis syafi. Daud, jadikanlah para janda dan anak-anak yatim seperti abis syafi, seperti ayah yang menyayangi anaknya. Apa kata Allah? Azidu fil rizki wa ukaffiru anka dzambak. Saya akan tambahkan rizkimu dan saya akan lemburkan segala dosa yang pernah kau perbuat. Alhamdulillah. Dan Nabi disebutkan dalam kitab Maulid Tiba, wa huwa Abdul Syafiq Rasulullah Muhammad bin Abdullah adalah bapak yang penyayang, ar-rahim bil yatimi wa armala, penyayang kepada para yatim dan para janda. Saya mau nanya, Rasulullah sayang nggak sama janda? Rasulullah sayang nggak sama yatim? Kalau suami-suami ibu mengikuti contoh baginda Nabi yang sayang sama janda dan yatim, kira-kira ibu marah apa enggak? Marah apa enggak? Ibu yang di belakang, saya mau nanya, Nabi Daud diwahyukan untuk menyayangi janda dan yatim. Rasulullah menyampaikan menyayangi janda dan yatim. Kalau ada suami-suami yang mengikuti sunnah baginda Nabi, sayang sama janda, ibu marah apa enggak? Cinta gak sama Nabi? Cinta gak sama Nabi? Akhir, ada orang yang mengadu sama Nabi terakhir, mengadu sama Nabi yang hatinya keras. Kata Imam Zubair Syekh Ahmad Syafi'i mengatakan, fasyawwatul nafsi mal qulubi mujibatan di waswatan qulubi. Kalau syahwat dan nafsu dibarengi dengan dosa akan menjadikan hati yang keras, nggak mau terima nasihat. Datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, ajarkan kepada saya agar hati saya menjadi hati yang lembut. Maka Nabi menjawab, aku hibah ayyurina qalbak, apakah engkau saya ingin beritahu agar Allah melunakkan hatimu? Na'am ya Rasulullah. Wa tudrik hajatak, bukan hanya dilunakkan hatimu, dan Allah juga mengabulkan segala hajatmu. Na'am ya Rasulullah. Apa ya Rasulullah? Maka kata Nabi apa? Irhamil yatim, sayangilah anak-anak yatim. Wamsa ra'sahu, usap-usap kepalanya. Wakim min ta'amik, dan berikan makanan apa yang kau makan. Sallu ala Sayyidina Muhammad. Khairu baitin minal muslimin baitun fihi yatimun yuhsinu ilaih. Sebaik-baiknya rumah, sebaik-baiknya tempat di sisi orang-orang muslimin di seluruh dunia adalah tempat, rumah, yayasan yang di situ terdapat anak yatim dan berbuat baik kepadanya. Yayasan Nurul Falah sudah ada, alhamdulillah. Berarti ini sebaik-baiknya dan terakhir mulu. Terakhir boleh ya? Terakhir saya punya cerita, mau nggak dengar cerita? Yang belakang angkat tangan. Mau nggak dengar cerita? Terakhir, angkat tangan, yang angkat tangan berarti mau. Kalau angkat tangan saya udahin. Angkat tangan, mau nggak dengar cerita? Terakhir, dengar cerita 5 menit saja, 5 menit. Ustaz Rahmatullah MC ingatin, kalau lebih dari 5 menit kasih tahu, 5 menit. Terakhir, dalam kitab Ihya Ulumuddin Abi Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, dalam kitab Ihya Ulumuddin yang dikenal dengan kitab yang lebih afdal dari seluruh kitab-kitab. Bahkan Al-Quran diumpetin, Al-Quran dimusnahkan, Al-Quran dilarang, maka kitab Ihya Ulumuddin kata para ulama bisa untuk jadi rujukan sebagai pedoman manusia. Alhamdulillah, dalam kitab Ihya Ulumuddin ada suatu kampung. Maka kita bermunajat di kampung Sumbar, mudah-mudahan menjadi kampung baldatun thayyibatu wa rabbul ghafur. Amin. Satu kampung di dalam kitab Ihya Ulumuddin ada seseorang, dia ini pemabuk, ahli dosa, penzina, kemudian berjudi, semua bentuk kemaksiatan dikerjai. Tapi di sisi lain ada seorang soleh, wali, yang orang banyak pengen bertemu dan minta doa samanya, tapi dia berkhawat di atas gunung, gak mau ketemu sama orang kecuali hari Jumat dia turun untuk melaksanakan sholat Jumat.
Akhirnya pemabok ini yang tiap malam dia mabok, tiap malam dia berjudi, tiap malam dia berzina, ini mati, meninggal dunia. Akhirnya satu kampung kagak mau nyolatinya. Kenapa? Karena udah dikenal ini orang ahli maksiat, nggak ada yang mau nyolatinya. Sampai istrinya kesian, satu kampung nggak ada yang mau nyolatin. Akhirnya istrinya bayar orang satu orang, bayar untuk dimandikan karena haknya mayit ada 4, dimandikan, dikafani, disolati sama dikuburkan. Dalam kitab Suami aja. Akhirnya dia bayar orang untuk dimandikan, mandiin sendiri. Akhirnya digotong ke masjid, gak ada yang mau nyolatin sendiri. Pengen dikuburin, kagak ada yang mau nguburin. Akhirnya yang dibayar dibilang sama keluarganya, saya kalau nguburin sendiri saya nggak sanggup, saya nggak kuat, berat. Dan gimana cara gotong dari atas ke bawahnya untuk memuliakan mayit ini walaupun itu dosa. Akhirnya kata istrinya, ya udah, suami saya kau taruh aja di jalanan, mau disolatin sama orang kampung dikuburkan biarin, atau dilihatin sebagai pelajaran kalau orang sudah bermaksiat nggak disolatin sama orang Islam. Akhirnya dibawa ini mayit di tengah-tengah jalanan. Kemudian wali yang di atas gunung dapat ilham dari Allah, dia turun ke bawah, diperintahkan oleh Allah untuk menyolati seorang wali yang baru saja meninggal dunia. Akhirnya di wali nanya, satu kampung, ke RT, ke RW, ke lurah, ke camat, siapa yang meninggal pada saat ini? Semua jawab enggak ada yang meninggal. Ditanya mungkin tetangga RT sebelah, dari RT 1 sampai 13 RW 5, kagak ada yang meninggal. Akhirnya ada satu orang yang ada yang meninggal, cuma bukan wali, pendosa, pelaknat yang suka buat onar, mabok-mabokan, dan dia suka berzina dan berjudi. Akhirnya nggak ada yang meninggal, tapi disuruh dapat ilham untuk nyolatin wali, dibawa. Akhirnya ada keluarganya, ada datang di wali kepada istrinya, ke keluarganya. Wahai istri, jenazah yang meninggal, saya menanya, dia ini ada amalan apa yang dikerjakan? Dengan amalan apa sehingga saya disuruh nyolatin dia? Nggak ada. Dia penzina, dia penjudi, dia pemabok. Setiap malam dia selalu lakukan, sampai orang kampung ini gak ada yang mau nyolatin dia. Bukan amalan buruk yang saya tanya, amalan kebaikannya ada apa enggak? Isinya ingat-ingat, oh ada. Apa saja? Ada berapa amalan yang baik yang kau ketahui? Ada 2. Apa saja? Yang pertama, dia tidak pernah meninggalkan sholat 5 waktu. Sebelum dia mabok, sebelum dia berjudi, sebelum dia berzina, dia selalu sholat daripada sholat isya berjamaah sholatnya. La ilaha illallah. Kemudian setelah sholat isya, kemudian beliau berangkat lalu mabok-mabokan. Kemudian dia pulang sebelum subuh. Setelah dia pulang, dia mandi, dia bersih. Walaupun sudah ada muntah najis alkohol, dibersihkan. Dia tobat, dia nangis, dia menyesal atas segala perbuatan yang pernah diperbuat, dan dia sholat subuh, baru dia istirahat. Namanya ini orang STMJ. Apa STMJ? Padamu. STMJ sholat terus maksiat jalan, sholat terus maksiat. Akhirnya wali apa amalan yang kedua? Amalan yang kedua, sebelum dia makan, dia nggak bisa makan sebelum anak-anak yatim makan semua, dan dia nggak bisa pakai baju lebaran sebelum anak-anak yatim sudah diberikan baju lebaran semuanya. Itu amalan dia. Kata wali tersebut, inilah 2 amalan yang menyebabkan dia menjadi seorang wali. Agar saya diberitakan oleh Allah, la ya'rifu illa wali, nggak ada yang tahu wali kecuali dia wali. Akhirnya disolatin itu para pendosa, akhirnya satu kampung menyolatinya. Alhamdulillah. Jadi kalau ada orang pendosa, pemabok, bantu anak yatim, boleh apa enggak? Boleh apa enggak? Kalau ada yang belum sholat, dia masih jauh sholat, masih bolong-bolong, tapi dia perhatian sama musola, dia satu rumah, boleh apa enggak? Boleh. Salah satu mungkin itu penyebab, mungkin di akhir hayatnya dia bertobat dan dia mendapatkan kewajiban dari Allah. Amin ya Rabbal. Itu aja yang saya sampaikan. Kurang lebih saya maaf. Saya kasih amalan sholawat pohon duit. Mau apa enggak? Mau apa enggak? Sholawat pohon duit, baca bareng pendek, diijazahkan oleh guru saya.
bukan di YouTube. Sholawat Muhammad ada. Apa bacanya? Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Coba baca bareng-bareng. Allahumma sholli ala wa ala ali Sayyidina. Bacanya berapa kali? Berapa kali? Bacanya 400 kali. Kapan waktunya? Habis sholat isya. Ya, habis sholat, sebelum baca tawasul, sebelum baca sholat baca tawasulnya. Baca tawasulnya gimana caranya? Catat nomor saya. Yang punya HP, woi, yang punya HP catat 08, catat nomor saya. Buya Ahmad, saya minta tawasul mohon buah. Sebelum saya baca sholawat, saya mau baca tawasul dulu. Catat nomor saya yang bawa HP. Baik bapak, ibu, anak muda, anak kecil catat. Ustaz, saya minta amalan sholawat mohon buah. Saya mau ngamalin 08, catat nomor saya. Tapi jangan minum utang, awas minum duit tuh. 0899, catat nomor saya. 0899, dan boleh nanya-nanya tentang pesantren di Nurul Iman. Setelah sekolah di sini SD, MDT ya, Pak Muhammad Ate, Madrasah Takmiyah ya. Setelah di sini mau SMP, SMA atau kuliah gratis tanpa biaya. Dan kita bermunajat, mudah-mudahan di sini ada SMP-IT-nya, ada sanawiyahnya, ada sampai perguruan tinggi biasa dulu malah. Amin ya rabbal. Catat 0899 440 6022 0899 440 6022 terakhir 08. Tarik boleh juga catat atau minta nomor saya sama Pak Ayi ya, biar naik jabatan cepat. 0899 440 6022 ya. Terus ada yang nanya sama guru saya, Ustaz Habib guru saya, setelah membaca tawasul, baca sholat boleh dicicil nggak? Boleh. Waktunya dari bisa sampai sebelum subuh. Boleh 100 langsung 400 boleh, dicicil boleh. Ada yang nanya lagi, Buya, Habib, boleh gak bacanya sambil nonton sinetron? Kata guru saya boleh, karena di RCTI ada ikatan cinta. Andi bilang udah ketemu apa belum? Di SCTV ada catatan ada seorang istri, Nana sama Dewa berantem mulu, punya anak namanya Junior, diculik ganti-gantian. Yang jahat alias sama Kevin, yang nyebelin Kevin ganteng putih bersih udah mati hidup lagi. Lu nonton orang kagak? Udah capek kali nyambung segala. Tapi kalau Indosiar gue yakin nyambung nih. Indosiar lagunya kayak ganti. Ade, coba nyanyi bareng. Kumenang. Apa semua? Dengerin pesanku yang terakhir. Nanti ada judul film di Indosiar. Apa judulnya? Seorang istri yang suka belajar online tanpa izin suaminya, maka jenazah istri ketika meninggal dikirim lewat JNE. Hati-hati loh, terpakai. Ya, mudah-mudahan bermanfaat dan kita ditambahkan rezeki kita, diampunkan dosa kita, dan kita berkhidmat kepada Allah Subhanahu wa taala atas menyambungi santunan anak yatim, pengajian agama menjadi amal ibadah kita. Oh nanggok ya, sambil nanggok, kuarin duitnya ya. Pak kuarin yang punya duit.